Ciri utama sistem pasar bebas. Yang pertama, kepemilikan privat atas alat produksi. Jadi dalam sistem pasar bebas, individu atau perusahaan swasta itu memiliki kontrol penuh atas sumber daya ekonomi, seperti tanah, modal, dan juga tenaga kerja ahli. Nah, pemerintah itu tidak mendominasi kepemilikan ini, sehingga swasta itu bebas mengelola aset untuk keuntungan pribadi. Misalnya, perusahaan seperti Gojek dan juga Tokopedia di Indonesia itu dimiliki sepenuhnya oleh swasta, bukan pemerintah. Jadi, perusahaan-perusahaan ini tuh bebas mengelola aset dan juga sumber dayanya untuk mengembangkan bisnis. Kemudian yang kedua ada kebebasan berusaha dan juga bersaing. Jadi sistem ini itu memungkinkan siapa saja untuk masuk dan juga keluar dari pasar tanpa hambatan birokrasi yang berat. Persaingan antar pelaku usaha itu menjadi pendorong utama inovasi dan juga efisiensi. Contohnya seperti persaingan antara Shopee, Tokopedia dan juga Bukalapak dalam e-commerce itu menunjukkan bagaimana pasar bebas mendorong inovasi seperti gratis ongkir, cashback, dan juga layanan cepat. Kemudian yang ketiga itu harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi harga barang dan jasa itu tidak diatur oleh pemerintah, melainkan oleh interaksi antara permintaan konsumen dan juga penawaran produsen. Jadi kenaikan atau penurunan harga itu terjadi secara alami berdasarkan kelangkaan atau kelebihan pasokan. Kemudian minimalisasi peran pemerintah. Pemerintah itu hanya bertindak sebagai regulator untuk memastikan fair play, bukan sebagai pelaku ekonomi. Jadi kebijakan seperti deregulasi dan juga privatisasi itu sering diterapkan untuk mengurangi intervensi negara. Kemudian ada motif profit sebagai penggerak utama. Nah, produsen itu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi sementara konsumen ini dia akan berusaha memenuhi kebutuhan dengan anggaran yang terbatas. Nah, rasionalitas ini itu menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sama halnya seperti perusahaan Unilever yang terus mengembangkan varian produknya, seperti yang kita tahu itu berbagai jenis sabun Lifebuoy itu selalu dikembangkan, selalu perusahaan Unilever selalu berinovasi tentang produk itu untuk memenuhi selera konsumen sekaligus memaksimalkan keuntungan. Kemudian yang terakhir itu adalah spesialisasi dan juga pembagian kerja. Jadi pasar bebas ini mendorong efisiensi melalui spesialisasi pekerjaan dan juga skala ekonomi. Jadi setiap pihak itu fokus pada bidang yang paling produktif untuk meningkatkan output secara keseluruhan. Contohnya seperti industri di Karawang, industri otomotif di Karawang, di mana berbagai perusahaan itu dia akan berkonsentrasi pada komponen tertentu, seperti ada yang berkonsentrasi pada pabrik ban, ada pabrik aki, ataupun pabrik bodi kendaraan itu untuk mencapai efisiensi produksi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kritik-kritik terhadap pasar bebas. Di mana di sini ada 3 golongan. Yang pertama yaitu ekonomi pasar bebas. Kegiatan ekonomi ditentukan oleh berbagai pasar, seperti pada pengusaha untuk merencanakan periode kegiatan ekonomi yang ingin melakukannya, tapi di akhirnya pasarlah yang menentukan kegiatan berkelanjutan setiap usaha tersebut. Yang kedua, ekonomi campuran. Ekonomi campuran ini memberikan kebebasan buat perjuangan setiap individu untuk mengumpulkan harta yang diperoleh dari bekerja serta perjuangannya. Yang ketiga ini ada ekonomi perencanaan pusat. Dalam perkembangan suatu teknologi dan pertumbuhan ekonomi, mereka berusaha untuk mendapatkan laba yang banyak serta membangun barang baru, mengurangi biaya produksi, dan perluasan pada pasar. Dari selanjutnya, analisis keseimbangan sebagian dan umum. Analisis keseimbangan dalam sistem pasar bebas adalah aspek krusial untuk memahami cara kerja pasar dan pengalokasian sumber daya secara efisien. Keseimbangan sebagian fokus pada analisis satu pasar tertentu tanpa mempertimbangkan interaksi dengan pasar lainnya. Sebagai contoh, saat menganalisis pasar bebas,
Perhatikan kita hanya tertuju pada penawaran, permintaan, harga, dan kuantitas bebas. Tanpa melihat dampak pasar harga beras terhadap pasar lain, seperti pasar gula atau tenaga kerja, pendekatan ini bermanfaat untuk memahami dinamika pasar spesifik yang lebih sederhana, terutama ketika hubungan antar pasar dianggap tidak terlalu signifikan, namun dalam kenyataannya interaksi antar pasar sangat nyata dan perubahan di satu pasar seringkali berdampak pada pasar lain. Baik, selanjutnya yaitu mengenai materi pemecahan masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa dalam pasar bebas. Yang pertama yaitu apa yang diproduksi. Dalam sistem pasar bebas, barang dan jasa yang diproduksi sangat ditentukan oleh permintaan konsumen. Produsen akan memproduksi apa yang diminati oleh pasar agar mendapatkan keuntungan. Artinya, konsumen memiliki kekuatan besar dalam mengarahkan jenis barang atau jasa yang harus tersedia di pasar. Permintaan menggambarkan keinginan konsumen, sedangkan penawaran menggambarkan keinginan produsen atau penjual. Jika ada permintaan tinggi terhadap suatu barang, maka akan muncul penawaran terhadap barang tersebut. Sebagai contoh, jika konsumsi lebih menyukai produk ramah lingkungan, maka produsen akan terdorong untuk memproduksi barang-barang tersebut untuk tetap kompetitif. Yang kedua, bagaimana barang diproduksi? Pertanyaan ini menyangkut teknik produksi yang digunakan. Dalam sistem pasar bebas, produsen akan memilih metode produksi yang lebih efisien dan hemat biaya. Hal ini dilakukan agar biaya produksi rendah dan keuntungan maksimal. Oleh karena itu, persaingan mendorong inovasi dalam proses produksi, baik dari segi teknologi, tenaga kerja, maupun bahan baku. Produsen akan memilih kombinasi faktor yang paling efisien untuk menghasilkan barang dan jasa agar biaya dapat ditekan dan keuntungan bisa dimaksimalkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk siapa barang diproduksi. Dalam pasar bebas, distribusi barang ditentukan oleh daya beli masyarakat. Barang dan jasa akan diperoleh oleh mereka yang mampu membayar harga pasar. Ini berarti sistem pasar bebas cenderung tidak mempedulikan pemerataan distribusi kekayaan, melainkan lebih fokus pada efisiensi pasar. Barang dan jasa diperoleh oleh mereka yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar harga pasar. Distribusi tidak merata bisa muncul karena tidak semua individu memiliki daya beli yang sama. Yang selanjutnya itu ada pola perekonomian dalam sistem pasar bebas. Sistem pasar bebas merupakan suatu bentuk ekonomi di mana seluruh kegiatan perekonomian ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa intervensi langsung dari pemerintah. Ada beberapa pola kegiatan utama yang perlu kita perhatikan dalam sistem pasar meliputi yang pertama itu ialah kebebasan individu. Kebebasan individu dan perusahaan. Setiap individu dan perusahaan memiliki kebebasan penuh untuk memilih barang yang akan diproduksi, menentukan jumlah produksi serta menetapkan harga jual. Selanjutnya itu ada persaingan pasar. Sistem pasar bebas mendorong wujudnya persaingan yang sehat di antara pelaku usaha, yaitu berusaha meraih keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, peran pasar sebagai pengatur. Pasar berfungsi untuk memberikan informasi yang relevan mengenai harga jual dan jumlah barang serta jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada interaksi di dua pasar utama. Aktivitas ekonomi dalam sistem pasar bebas ini berlangsung di dua jenis pasar, yaitu pasar barang, di mana tempat barang dan jasa diperdagangkan, dan pasar faktor produksi, di mana ada faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah diperdagangkan.